Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibuzan Al-Hadi dengan NIM 1903211000034, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, yaitu komoditas padi dan materi penyuluhan yang akan saya berikan pada petani padi yang ada di Kabupaten Bojonegoro untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah penyuluhan pertanian kelas A. Pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Rum SPMP. Baik, langsung saja kita dengarkan penjelasan yang pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, yaitu komoditas padi. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, di mana Kabupaten Bojonegoro sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pertanian yang sangat subur. Hal ini menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang dapat diunggulkan. Sektor pertanian selama ini masih menjadi sektor basis yang menyerap tenaga kerja paling besar di Kabupaten Bojonegoro. Sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro sebagian besar merupakan penghasil subsektor tanaman bahan pangan, terutama padi. Usaha tani padi di Kabupaten Bojonegoro dilakukan dalam 2 musim tanam. Musim tanam pertama yaitu mulai Januari hingga April, dan musim tanam kedua mulai Juni hingga September. Sarana produksi atau input yang digunakan pada usaha tani padi yaitu benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Pupuk yang digunakan yaitu antara lain urea, TSP, dan NPK. Pestisida yang digunakan adalah pestisida padat dan pestisida cair. Dan tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Selanjutnya yaitu permintaan harga padi di Bojonegoro. Harga padi pada gabah kering panen GKP di tingkat petani Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan. Saat ini harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani di sejumlah kecamatan bervariasi, mulai dari Rp3.300 hingga tertinggi Rp3.700 per kilogramnya. Sebelumnya atau sekitar 2 minggu yang lalu, harga gabah kering panen GKP antara Rp4.500 sampai dengan Rp4.700 per kilogramnya. Dan untuk harga gabah kering giling GKG sebesar Rp5.200 sampai Rp5.500 per kilogramnya. Sementara harga pembelian pemerintah atau HPP yang telah ditetapkan untuk gabah kering panen GKP di tingkat petani sebesar Rp4.200 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga gabah kering giling GKG di tingkat petani sebesar Rp5.250 per kilogramnya. Hal ini menyebabkan petani padi di Kabupaten Bojonegoro mengeluh, apalagi turunnya harga padi ini terjadi saat akan tiba panen raya. Selanjutnya yaitu peluang usaha tani padi di Bojonegoro. Bojonegoro sendiri merupakan daerah yang bisa dijuluki sebagai lumbung pangan nasional, sehingga komoditas padi memiliki peluang yang sangat besar untuk dibudidayakan pada lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Terdapat fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk usaha tani komoditas padi, antara lain adanya waduk pacal. Waduk pacal merupakan sebuah bendungan yang mampu menampung air dengan jumlah banyak, yang lokasinya berada di Kabupaten Bojonegoro, yang merupakan dataran tinggi. Fungsi dari waduk pacal ini yaitu untuk mengairi lahan pertanian yang ada di wilayah Bojonegoro untuk melakukan usaha tani komoditas padi pada saat pergantian musim. Selain itu, fasilitas irigasi sudah dibangun di semua lahan sawah yang digunakan untuk usaha tani komoditas padi. Fasilitas yang ketiga yaitu sawah teduh hujan.
Lahan sawah yang ada di Kabupaten Bojonegoro merupakan sawah tada hujan. Artinya ketika musim penghujan tidak perlu menggunakan pengairan irigasi. Penjelasan selanjutnya yaitu kondisi pasar komoditas padi di Bojonegoro. Pada kondisi pasar dalam usaha tani padi di Bojonegoro sangatlah bagus. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembeli gabah dan penggilingan bahkan petani yang berinteraksi dalam proses pemasaran. Sehingga jenis pasar pada komoditas padi di Bojonegoro cenderung mendekati pada pasar persaingan sempurna. Gabah hasil panen petani bersifat homogen, sedangkan pada kondisi hambatan keluar masuk pasar dari sisi petani maupun pembeli yang merupakan penggilingan terbilang rendah. Adanya kemudahan bertani dan kemudahan memiliki usaha penggilingan menjadikan pasar penjualan dan pembelian gabah mudah untuk dimasuki pelaku bisnis baru. Untuk informasi pasar mengenai harga dan produk mudah didapatkan baik dari sesama petani maupun dari pembeli atau penggilingan yang berdekatan dengan lokasi petani. Selanjutnya yaitu jumlah produksi padi di Kabupaten Bojonegoro. Produksi padi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 yaitu mencapai sekitar 737.397 ton gabah kering giling. Hal ini Kabupaten Bojonegoro menempati urutan ketiga tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu tentang teknis budidaya padi di Bojonegoro. Dalam melakukan budidaya usaha tani komoditas padi yang dilakukan oleh petani di Kabupaten Bojonegoro, terdapat beberapa teknis yang harus dilakukan, mulai dari pemilihan jenis bibit unggul sampai dengan pemanenan, agar dapat menghasilkan produktivitas yang bagus. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu memilih bibit padi unggul yang ingin ditanam. Biasanya petani di Bojonegoro menggunakan bibit jenis Inpari 32. Kemudian petani melakukan pengolahan lahan sawah menggunakan traktor dengan kondisi air yang cukup agar proses pembajakan sawah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian tahap ketiga yaitu melakukan penyemaian padi sampai benih padi umur 25 hari agar bisa dilakukan penanaman. Selanjutnya proses penanaman benih padi dengan cara manual yang dilakukan oleh perempuan. Biasanya masyarakat Bojonegoro menyebutnya dengan istilah tandur. Tahap yang kelima pada teknis budidaya komoditas padi yaitu proses pemupukan yang dilakukan ketika padi berumur 1-2 minggu setelah proses tanam. Selanjutnya yaitu proses penyiangan untuk menghilangkan gulma yang ada di lahan pertanian. Jika gulma tidak dibersihkan, maka pertumbuhan tanaman padi tidak akan optimal dan ketersediaan makanan akan dibagi oleh gulma tersebut. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit menjadi permasalahan utama yang serius dihadapi oleh petani di Bojonegoro seperti tikus, wereng, dan potong leher. Pengendalian yang dilakukan oleh petani yaitu memasang jaring sejak penyemaian padi dan melakukan penyemprotan untuk menghilangi penyakit. Tahap yang terakhir yaitu proses pemanenan. Pemanenan dilakukan oleh beberapa petani dengan menggunakan mesin ukuran kecil dan ada juga yang sudah menggunakan mesin kombi. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang permasalahan pada usaha tani komoditas padi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan yang pertama yaitu rendahnya produktivitas padi. Rendahnya produktivitas padi di Kabupaten Bojonegoro disebabkan adanya hama dan penyakit yang sulit untuk diatasi. Hama tersebut antara lain tikus, potong leher, wereng, dan burung. Permasalahan yang kedua yaitu harga gabah menurun. Turunnya harga jual GKP atau gabah kering panen dan GKG atau gabah kering giling saat panen raya tiba menyebabkan petani padi di Bojonegoro mengalami kerugian. Maka dari itu
Permasalahan ini harus cepat diatasi agar produktivitas padi di Kabupaten Bojonegoro meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu solusi permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh petani padi di Bojonegoro, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu mengoptimalkan kelembagaan pertanian di desa-desa melalui penyuluhan pertanian. Kegiatan ini diharapkan mampu memberi pengetahuan dan wawasan bagaimana cara mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT dan dapat menjual padi dengan harga yang tinggi dengan adanya kelembagaan pertanian yang sudah ada seperti koperasi, kelompok tani, dan balai penyuluh pertanian atau BPP perlu dioptimalkan lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi penyuluhan yang akan saya berikan kepada petani padi yang ada di Kabupaten Bojonegoro, yaitu dengan judul pemberian pengetahuan kepada petani tentang pengendalian OPT dengan tujuan agar dapat meningkatkan produktivitas padi yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan menghidupkan kelompok tani agar dapat membantu tata niaga padi di Kabupaten Bojonegoro. Langkah pertama yang saya berikan kepada petani padi yang ada di Kabupaten Bojonegoro yaitu menjelaskan tentang pengertian definisi dari hama dan penyakit. Serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman pada tanaman padi merupakan salah satu ancaman serius yang dapat mengurangi potensi hasil produk pertanian, sehingga produksi tidak stabil dan cenderung menurun. Berbagai jenis hama dapat menyerang tanaman padi mulai dari pembibitan sampai di tempat penyimpanan. Hama tanaman dapat didefinisikan sebagai hewan ketika populasinya telah mencapai aras tertentu. Dalam kondisi ini, hama merusak tanaman dan menimbulkan kerugian secara ekonomi. Sedangkan penyakit tanaman dapat didefinisikan sebagai gangguan fisiologis pada tanaman yang disebabkan oleh penyebab penyakit yang populer disebut patogen. Patogen sebagian besar merupakan golongan mikroba seperti jamur, bakteri, virus yang menimbulkan gangguan pada tanaman sehingga dapat menurunkan produksi tanaman padi. Program yang saya berikan yaitu merubah pola tanam. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh petani padi di Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan produktivitas padi adalah merubah pola tanam dan dalam melakukan usaha tani komoditas padi. Yang semula melakukan atau menggunakan pola tanam secara konvensional bisa merubahnya dengan menggunakan pola tanam secara modern. Penerapan pola tanam yang saya sarankan yaitu cara tanam sistem jajar legowo atau biasa disebut jarwo. Sistem tanam jajar legowo atau jarwo ini merupakan sistem tanam yang memperhatikan larian tanaman yang berselang-seling antara 2 atau lebih baris tanaman padi dan 1 baris kosong. Cara tanam dengan sistem legowo mempunyai beberapa keuntungan, yaitu tanaman berada pada bagian pinggir sehingga mendapatkan sinar matahari yang optimal yang menyebabkan produktivitas tinggi, memudahkan dalam pengendalian gulma dan hama atau penyakit, penggunaan pupuk lebih efektif, dan adanya ruang kosong untuk pengaturan saluran air. Selanjutnya yaitu definisi kelompok tani. Pada hakikatnya kelompok tani adalah organisasi yang memiliki fungsi sebagai media musyawarah petani. Di samping itu, organisasi ini juga memiliki peran dalam akselerasi kegiatan program pembangunan pertanian. Kelompok tani dibentuk oleh dan untuk petani guna mengatasi masalah bersama dalam usaha tani, menurut Sunanto 2004. Secara konseptual, peran kelompok tani lebih merupakan suatu gambaran tentang kegiatan-kegiatan kelompok tani yang dikelola berdasarkan kesepakatan anggotanya.
Kegiatan tersebut dapat berdasarkan jenis usaha atau unsur-unsur subsistem agribisnis, seperti pengadaan sarana produksi, pemasaran, pasca panen, pengolahan hasil panen, dan proses tata niaga komoditas yang diusahakan. Dengan adanya kelompok tani, diharapkan petani padi di Kabupaten Bojonegoro semakin mudah dalam melakukan tata niaga padi dengan harga yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya tentang materi penyuluhan pertanian pada komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.